era di mana teknologi dan sains merajai hampir setiap detak kehidupan, berdirilah tempat di mana ilmu dan adab tumbuh dalam damai. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Unit Pendidikan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam terdiri dari SMP IT, SMA IT, KMI, dan SMP Quran Global Science. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam memiliki berbagai program unggulan, di antaranya kelas khusus tahfidz atau takhusus, riset camp, santripreneur, aktif berbahasa Arab dan Inggris, studi wisata luar negeri, dan kelas konsentrasi. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Modern Baitus Salam tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera berikut. Tunggu apa lagi? Daftarkan Ananda sekarang juga melalui website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, pada edisi Mutiara Jumat hari ini kita berkesempatan dengan wali murid SMP IT Baitus Salam dari Mbak Faza atau Mbak Roisa Faza Tasnimah. Beliau adalah Ibu Roisa Hasti Nawangsih Retnawati. Baik, sebelumnya kita akan menyapa beliau dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk berbincang mengisi Mutiara Jumat hari ini. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa Baitus Salam TV, PPM Baitus Salam terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Mari kita simak Mutiara Jumat hari ini yang bertema melejitkan potensi anak dengan judul Setiap Anak Adalah Unik. Dari Ibu Roisa Hasti Nawangsih Retnawati SPDI MPesi. Beliau adalah Kepala Sekolah PAUD IT Mutiara Hati, Klaten Utara. Baik Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menyapa pemirsa Mutiara Jumat Pondok Pesantren Baitus Salam. Untuk tema pagi ini yang akan kita perbincangkan adalah tentang melejitkan potensi anak, dengan tentunya kita mengetahui bahwa setiap anak adalah unik. Para pemirsa Mutiara Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana di awal ketika proses penciptaan manusia, setiap diri kita itu adalah sang juara. Kita ketahui bersama, dari jutaan sperma yang dikeluarkan, itu hanya ada satu yang dia akan membuahi sel telur. Dari proses itu saja sebenarnya Allah sudah menunjukkan pada kita bahwa setiap anak yang terlahir itu penuh dengan potensi yang luar biasa, sehingga dia adalah sang juara. Kemudian di surat Atin ayat 4 Allah sampaikan bahwa manusia adalah sebaik-baik penciptaan makhluk. Kemudian di surat yang lain juga Allah sampaikan di surat Asyam ayat 8 bahwa setiap kita manusia yang terlahir itu Allah
berikan ilham atau kecenderungan positif dan negatif atau fujur wa taqwa. Jadi ada kecenderungan baik dan buruk dalam setiap manusia. Kemudian juga di surat An-Nahl ayat 78, Allah sudah memberikan setiap manusia itu modal yang luar biasa, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Kemudian sering kita dengar bahwa bayi atau manusia yang terlahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah atau suci, dan kedua orang tuanya lah atau lingkungan sekitar yang nanti akan menjadikan dia Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Nah, dari proses penciptaan awal manusia ini, maka kemudian kita sebagai orang tua itu mempunyai banyak tugas gitu nih, terkait dengan peran kita sebagai orang tua. Yang pertama tentu saja kita harus mensyukuri karunia yang Allah titipkan kepada kita, bahwa setiap anak itu adalah anugerah. Karena banyak orang tua yang mungkin sudah menikah puluhan tahun, tapi Allah belum karuniakan seorang anak. Nah, alhamdulillah kalau kemudian para pemirsa Mutiara Jumat diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki anak. Kemudian selain anak itu adalah anugerah, maka seorang anak juga amanah bagi kedua orang tuanya. Karena setiap amanah harus ada konsekuensi tanggung jawab yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang terpenting juga orang tua itu tugasnya adalah merawat sebagaimana benih. Ketika Allah sudah berikan kita benih anak gitu ya, maka tugas ibarat sebagai seorang petani itu adalah merawat, menyirami, memupuk. Kemudian ketika ada hama untuk menghilangkannya, itu sama dengan tugas kita sebagai orang tua. Potensi-potensi yang Allah sudah berikan tadi kepada anak-anak kita, dari modal pendengaran, penglihatan, hati nurani, atau lebih khususnya itu kalau di Islam ada jasadi, fisik kita, kemudian fikroh kita, pola pikir, kemudian ruhiyah gitu ya. Nah, 3 potensi yang ada dalam setiap anak-anak kita, maka tugas orang tuanya adalah memfasilitasi, melejitkan potensi-potensi yang ada. Itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Dan melejitkan potensi itu sangat memungkinkan bisa dimulai sedini mungkin. Bahkan mungkin sejak anak setelah lahir ya. Ada kemudian kita berikan stimulasi, mungkin didengarkan ayat-ayat Quran atau apa begitu ya. Kemudian secara fisik kita latih mungkin berolahraga atau kekuatan-kekuatan fisik yang ada. Sehingga kita tidak heran kalau kemudian ada contoh di zaman para sahabat itu ya. Ada Abdurrahman bin Auf yang beliau jadi pengusaha hebat. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq yang beliau sangat terkenal dengan dermawannya. Ini dari sisi ruhiyah ya. Kemudian ada seorang pujangga atau penyair gitu dengan potensi-potensi ketika dia bersyair untuk menggugah semangat para pejuang ketika mau berperang. Itu adalah contoh di zaman Rasulullah. Jadi banyak sekali para sahabat yang memiliki potensi masing-masing gitu. Kemudian di era sekarang mungkin kita sudah sering mendengar ya ada generasi muda Indonesia yang cukup terkenal membawa nama baik di luar negeri gitu ya. Ada Putri Aryani, salah satu musisi ya, yang dengan keterbatasannya Putri Aryani penglihatan ya, yang tidak bisa melihat. Tetapi ketika orang tuanya bisa melihat potensi, oh ternyata anak ini di potensi musik misalnya begitu, maka kemudian orang tuanya berjuang begitu ya, memfasilitasi semaksimal mungkin sehingga jadilah sosok Putri Aryani yang sekarang gitu. Ada juga contoh anak-anak yang ABK yang berkebutuhan khusus. Ternyata Allah walaupun ada kekurangan, tapi juga Allah lebihkan. Contohnya Najah ya, anak yang luar biasa penghafal Quran gitu. Padahal dengan segala keterbatasan fisik yang dia miliki begitu. Jadi kondisi apapun anak-anak kita yang Allah sudah takdirkan kita bersamai, semuanya akan punya potensi masing-masing. Nah, tugas kita adalah
memfasilitasi. Mungkin sejak kecil kita bisa anak suka coret-coret gitu kan, yang belum ada bentuknya gitu ya, coret-coret aja gitu. Maka kemudian kita fasilitasi dengan buku-buku atau kertas-kertas gitu. Kita nggak tahu nanti apakah anak ini akan jadi pelukis, apakah nanti akan jadi penulis dan seterusnya. Maka tugas kita adalah memberikan stimulasi, fasilitas seluas-luasnya gitu. Misalnya olahraga, itu juga bisa kita latih sejak dini. Kita lihat ya, para pesepak bola itu juga ada yang sejak kecil gitu. Bapaknya mendampingi main sepak bola dengan latihan yang disiplin gitu ya. Akhirnya kemudian ketika besar dia jadi pemain sepak bola yang handal gitu. Kemudian sejak kecil juga bisa kita ajak anak-anak itu jalan-jalan gitu. Kita nggak tahu apakah dengan jalan-jalan itu kemudian anak-anak kita itu ternyata punya potensi mengamati alam sekitar gitu ya. Kemudian jadi ilmuwan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita orang tua punya hobi memasak misalnya gitu ya. Nah itu juga bisa anak-anak kecil yang masih kecil, masih balita, kita libatkan interaksinya di dapur gitu. Diajak bersama itu memasak gitu ya. Siapa tahu nanti ketika besar dia akan jadi chef gitu, master chef gitu ya. Jadi kita tidak tahu. Selain tadi ya, kita memberikan kesempatan anak untuk memfasilitasi semua potensi yang dia miliki, dari fisiknya, dari fikrohnya, pola pikir, dari ruhiyahnya. Insya Allah nanti suatu saat ketika Allah kemudian sudah menentukan potensinya ke sini, kecenderungan potensinya ke sini, maka di tahun berapa itu akan jadi gitu. Nah, kita sebagai orang tua ketika menjalani proses memfasilitasi untuk melejitkan potensi, maka tugas kita adalah kesabaran, menjaga kesabaran kita. Karena kadang ya, misalnya contoh ada anak yang sejak kecil diajak untuk les menggambar misalnya gitu. Mungkin sebulan 2 bulan dia masih nyaman gitu ya. Tapi di bulan ketiga bisa jadi dia sudah nggak suka gitu. Kemudian nanti ganti lagi, kita memfasilitasi apa gitu, misalnya olahraga tadi. Baru sebulan nggak jadi gitu. Kita fasilitasi lagi apa gitu ya, misalnya di dapur tadi. Nah ternyata kok ini anaknya tertarik itu, sampai bisa bertahan lama gitu ya. Bahkan sampai kemudian dia bisa memasak sendiri misalnya gitu. Jadi tugas kita hanya seperti itu, memberikan kesempatan anak mencoba ini gitu ya. Sampai kemudian akhirnya kita bisa mengetahui, oh ternyata anak saya potensinya di sini. Dan itu akan berbeda setiap anak. Ada anak yang kemudian dilatih memanah sejak kecil, orang tuanya mengenalkan memanah itu. Kakaknya di tahun 3 tahun misalnya, 3 tahun belajar memanah, itu sudah kelihatan jadi dan dia semangat ketika memanah. Sampai kemudian mengukir prestasi di sekolahnya. Tapi adiknya bisa jadi ya, sama-sama dilatih untuk memanah. Tetapi ini nggak jadi-jadi, itu juga bisa gitu. Nah ini berarti belum ketemu gitu ya, kecenderungan anak di potensi yang mana gitu. Maka tugas kita adalah bersabar itu tadi. Kemudian yang juga perlu menjadi catatan penting kita, ketika kita memfasilitasi anak dengan potensi-potensinya itu, yang tidak melanggar syariat, itu yang perlu kita perhatikan. Misalnya anak senang berenang gitu. Ya berenang tentu ada ini ya aturan di Islam gitu kan, apalagi perempuan misalnya, maka menutup aurat dan lain sebagainya itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengejar potensi anak tetapi kemudian melanggar syariat gitu. Atau misalnya potensi menyanyi misalnya gitu, musik ya, jangan sampai juga musik yang kita fasilitasi adalah musik-musik yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, dari sisi isinya, mungkin dari sisi penampilannya gitu ya, itu juga harus kita perhatikan. Jadi mungkin itu ya beberapa hal kita sebagai orang tua sebisa mungkin sedini mungkin gitu memberikan fasilitas-fasilitas yang itu nanti bisa jadi akan menjadi potensi yang luar biasa bagi anak-anak kita. Tapi kalau kita sama sekali tidak memberi kesempatan pada anak kita, ya kita nggak akan tahu, oh anak kita itu nggak bisa apa-apa gitu. Karena kita tidak memfasilitasi. Jadi kunci pentingnya adalah kita memfasilitasi, kemudian bersabar dengan proses ketika anak
belum menemukan tadi ya. Kalau sudah menemukan itu maka dia akan fokus ke situ terus itu. Misalnya tadi ya 3 tahun baru ketemu kalau dia suka memanah itu. Maka ketika sudah ketemu dia dituntut untuk disiplin latihan itu sangat tidak akan sangat tidak masalah bagi anak gitu. Dia akan senang gitu karena sudah menemukan potensi sesungguhnya dirinya gitu. Dan kita sebagai orang tua tinggal semakin mengasah gitu. Satu hal yang perlu kita ingat, kenapa melejitkan potensi itu harus dimulai sejak kecil gitu, atau sedini mungkin tadi. Mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah golden age. Jadi anak PAUD terutama di usia balita 0 sampai 5 tahun itu adalah masa golden age. Di mana masa golden age ini perkembangan otak anak 50% itu berkembang dengan pesat. Nah, kalau kita tidak menggunakan masa ini sebaik-baiknya untuk termasuk menemukan potensi-potensinya di usia ini, maka itu akan terlewat gitu ya. Kemudian anak usia PAUD gitu ya, 0 sampai 5 tahun tadi, itu juga dia peniru ulung. Salah satu kelebihan gitu ya. Maka ketika kemudian kita memberi contoh, mengajak dan lain sebagainya tadi, keterlibatan itu akan mudah terekam pada anak gitu. Kemudian juga anak di usia itu adalah suka eksplorasi, suka melakukan petualangan gitu. Jadi apapun itu dicoba, diraba, dipegang dan seterusnya gitu. Nah, dengan rasa ingin tahunya yang besar itu, bisa jadi itu akan menuntun ke potensi mana dia gitu. Ada anak-anak yang dia suka ke alam gitu ya. Misalnya dia belajar di kelas tapi sukanya keluar, main pegang tanah, pohon dan seterusnya gitu. Ternyata dia memang potensinya itu dengan alam gitu misalnya, seperti itu. Kemudian juga perlu kita perhatikan kenapa harus sejak usia sedini mungkin gitu ya. Pertumbuhan anak terkait dengan kondisi fisik ya, itu juga harus kita perhatikan. Jadi ketika gizi itu terpenuhi dengan baik, maka insya Allah potensi-potensi itu akan mudah kita kembangkan. Termasuk memperhatikan berat badan, tinggi badan dan seterusnya ya. Itu juga hal yang sangat penting untuk mendukung potensi dia agar lebih maksimal gitu. Kemudian terkait dengan apa yang perlu kita kembangkan, kembali ke 3 tadi. Jasadnya, akalnya, dan ruhiyahnya. Itu yang harus kita fasilitasi. Kalau sudah ada kecenderungan di sisi fisiknya, maka ya kita maksimalkan gitu. Oh, anak ini suka olahraga misalnya gitu. Atau sepeda dan seterusnya gitu. Atau yang tadi seni-seni itu ya. Itu sudah terlihat gitu. Kemudian kalau dia dari sisi akal ya mungkin banyak diskusi, mungkin menulis dan lain sebagainya. Itu adalah potensi-potensi yang terkait dengan akalnya. Maka kemudian orang tua memfasilitasinya gitu. Termasuk juga ruhiyah ya. Kayak tadi saya contohkan Abu Bakar itu adalah potensi ruhiyah gitu ya, sisi dermawannya gitu-gitu ya, itu perlu kita latih gitu ya dan kita kembangkan. Jadi pemirsa Mutiara Jumat yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai orang tua tidak mudah gitu ya, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, termasuk dalam mendampingi anak-anak menemukan potensinya masing-masing. Tugas kita hanya 2, yang pertama adalah memfasilitasi potensi-potensi yang mungkin nanti akan menjadi bakat anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam membersamai proses gitu. Karena kita tidak tahu sampai kapan gitu. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin bahkan berpuluh-puluh tahun kita baru tahu, oh ternyata anak kecenderungannya di situ. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan inspirasi dan kemanfaatan sehingga bisa kita sadari sejak awal, apalagi kalau misalnya kita punya anak-anak yang masih dini gitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua kemudian menyesal di kemudian hari itu. Kenapa saya tidak melakukannya sejak awal gitu ya. Kalau tahu potensi anak kita di sini misalnya seperti itu. Mungkin itu Ustazah dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Baitul Salam TV Mutiara Jumat edisi hari ini.
Jangan kemana-mana, mohon tetap setia di sini karena akan ada jeda iklan dulu. Terima kasih. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, hadir sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang memadukan ilmu dunia dan akhirat, serta membentuk generasi Qur'ani yang unggul dan berdaya saing. Pondok Pesantren Baitus Salam Quran Global Science, Ulingi, Kabupaten Blitar. Tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai Islam sekaligus mempersiapkan putra-putri Anda menghadapi era globalisasi. Dengan fasilitas modern dan lingkungan yang nyaman, Baitus Salam menghadirkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi para santri. Didampingi langsung oleh guru hafiz dan hafizah dan pengajar internasional lulusan Timur Tengah, para santri dibimbing dalam hafalan dan tahsin Al-Quran dengan metode yang terstruktur dan bersanad. Tak hanya unggul dalam agama, santri Baitus Salam juga dilatih dengan berbagai program penunjang, bahasa Inggris aktif, hingga keterampilan digital dan desain grafis. Pembentukan karakter juga diperkuat melalui beragam ekstrakurikuler pilihan, dari olahraga sunnah seperti berkuda dan memanah, hingga basket, sepak bola, dan renang. Baitus Salam, Quran Global Science. Empowering minds with great knowledge, building Islamic character with Quran. Pemirsa Baitus Salam TV masih bersama kami, masih setia menyimak edisi Mutiara Jumat hari ini.
Baik, kami lanjutkan sesi tanya jawab. Ya. Ya, Bunda, saya ingin bertanya, Ya. bagaimana jika masa golden ini, masa golden Ananda ini, anak ini kemudian sudah terlewati begitu, bagaimana melejitkan potensi anak yang harus dilakukan oleh orang tua gitu. Iya, terima kasih. Jadi tadi ketika saya sampaikan masa golden age yang dimana itu perkembangan 50% ya perkembangan otaknya, itu harapannya ketika kita mulai menstimulasinya sejak usia 0 sampai 5 tahun tadi itu akan cepat gitu. Nah, kalau kemudian ini terlewat, kita baru sadar kemudian setelah usia 5 tahun ke atas ya. Iya. Itu sebenarnya juga tidak terlambat. Cuma nanti tidak secepat itu. Tidak secepat ketika usia golden age ini. Jadi tetap apa yang kita lakukan itu tetap sama gitu. Cuma nanti berbeda percepatannya gitu. Ibaratnya tadi kalau misalnya kemana di usia ini sudah dikenalkan atau menghafal sudah dikenalkan sejak kecil gitu, maka nanti untuk capaian itu akan cepat gitu karena sudah sejak dini mungkin daya tangkapnya cepat dan seterusnya tadi ya dengan potensi-potensi yang 50% tadi. Tapi kalau kemudian setelah 5 tahun itu ya tetap bisa tuh, cuma pelan-pelan gitu kayak ada kereta api cepat, ini kereta api yang biasa gitu ya, jadi tetap bisa gitu. Intinya harus lebih ekstra sabar gitu ya. Kalau dari ini kan ibaratnya kita nggak begitu banyak tenaga yang keluar gitu, tapi kalau di usia 5 tahun ke atas itu harus agak ekstra gitu, tapi tetap masih bisa. Upayanya juga masih sama gitu, memberikan kesempatan dari apa fasilitas yang kita berikan, kemudian bersabar itu tadi masih sama, cuma bedanya itu tadi. Bedanya lebih cepat dan tidaknya begitu ya. Bunda ya. Baik, untuk pemirsa Mutiara Jumat, yaitu salam yang saya hormati, sedikit pesan dari saya dan pengingat untuk kita semua termasuk saya gitu ya. Jadi hidup itu hanya sekali gitu. Maka hiduplah untuk mengukir prestasi. Tentunya dengan kebaikan-kebaikan diri, baik untuk anak maupun kita sendiri gitu. Sehingga hidup kita menjadi lebih berkualitas, memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, para pemirsa, yaitu Salam TV, edisi Mutiara Jumat hari ini. Semoga yang sudah disampaikan dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan kepada anak didik kita atau kepada putra-putri kita, sehingga mereka tertularkan atau mereka mendapatkan potensi yang sesuai dengan fitrahnya, mendapatkan kesempatan untuk meraih potensi yang sebesar-besarnya. Baik, kami tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.